Jadi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih. Haram kata beliau. Kata beliau, "Jom kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000." Kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah iya, iku dosa, mulane haram. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kaji ini adol Tegal disaingi. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Perbedaan mazhab dalam persoalan istihadiyah terkadang menyebabkan hubungan sesama umat Islam tidak harmonis. Ini yang akan dijelaskan Gus Baha. Padahal walaupun berbeda pendapat, para ulama pendiri 4 mazhab tidak pernah mencela satu sama lain. Justru mereka tidak segan-segan berguru kepada lainnya. Di Indonesia memiliki 2 organisasi Islam terbesar, yaitu Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, dan organisasi Nahdlatul Ulama NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, perbedaan kedua organisasi ini kerap terjadi karena cara dan manhaj yang digunakan keduanya juga berbeda. Seperti Muhammadiyah menggunakan majelis tarjih dan beberapa masail al-fiqhiyah diambil dari mazhab Hambali, dikenal dengan Imam Hambali. Sedangkan NU menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikihnya, lebih cenderung mengikuti mazhab Syafi'i, dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Kasusnya yaitu dalam sholat subuh menggunakan kunut dan tidak berkunut. Khilafiyah ini sering terjadi antara pemahaman fikih Muhammadiyah dan NU. Tetapi perihal kunut dan tidak berkunut kembali kepada kisah Imam Syafi'i yang menghormati pendapat Imam Abu Hanifah ketika berada di Baghdad dan kebetulan melaksanakan sholat subuh di dekat makam Abu Hanifah. Imam Syafi'i memilih tidak melakukan kunut subuh untuk menghindari khilafiyah dengan para mujtahid lainnya. Berikut penjelasan Gus Baha. Nah, ini sama-sama orang alim mulai kecil hanya 2 itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Seorang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Lima tas'al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, "Lima tas'al aina syirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter, udawil marto. Maka saya mengobati yang sakit." Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau enggak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut dak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eling-eling. Nak di vulgar roh jare vulgar. Nah iku ra paham banget ten. Maka orang-orang alim taunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf baina madzhab Syafi'i wa madzhab Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun, meyakini pakai peci putih sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya, Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri sebelah kiri semuanya pakai peci
putih. Karena putih itu sunat ya sudah pakai peci. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih. Haram kata beliau. Kata beliau, "Cung kaji ini wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000." Kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kaji ini adol Tegal disaingi 5. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Najib pakai peci putih. Mbah Najib juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci hitam. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga nganggukan kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi ya keturunan ini, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya neng parkiran macak ngono. Alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira? Kue kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-elekin nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Penjelasan hadis berikut juga dijelaskan oleh Gus Bahan secara santai dan mengena. Hadis nomor 208 dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Apabila kainmu itu lebar, maka berselimutlah dengannya." Yakni di dalam sholat, dalam riwayat Muslim. Maka selempangkanlah di antara dua ujungnya, dan apabila sempit, maka bersarunglah dengannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 361 dan Muslim nomor 3010. Hadis nomor 209 diriwayatkan pula oleh keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janganlah seseorang di antara kamu salat dengan memakai selembar kain yang sebagian dari kain itu tidak dapat ditaruh di atas bahunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 359 dan Muslim nomor 516. Berikut penjelasan Gus Baha. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi. Seringnya pakai sarung tok, kadang tidak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurat. Zaman itu sudah sahabat dan tabi'in, karena Nabi sudah wafat, itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid, dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung, terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu, nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud, mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu.